lu kan ibaratnya parah ya, sampai ICU, lu sampai muntaber, sampai segalanya tuh. Itu yang ada di pikiran lu apaan ya? Maksudnya kayak, aduh gue mati nih. Oke, balik lagi di Retina Talk. Di episode kali ini hostnya ganti lagi ya. Emang sekarang tuh Retina Talk tuh hostnya ganti-ganti. Yang ready aja siapa? Karena emang host utamanya sekarang sudah memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Jadi kita sekaligus para tim Retina juga jadi ikut belajar. Gimana sih caranya untuk nge-hostin acara di program-program gitu, gimana sih segala macamnya. Jadi kalau misalkan ditanya hostnya yang lama mana nih, kok nggak ada, gantengan yang lama, bla 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 segala macem, ya nggak usah pada inilah rewel, nge-like aja nggak rewel ya kan. Kali ini kita udah kedatangan dengan seseorang yang kelihatannya sih seumuran sama gue, tapi nggak tahu mungkin gue lebih tua apa gimana, gue nggak tahu. Dia ini wanita ya, terutama masih wanita. Langsung aja deh. Diperkenalkan aja Mbak, takutnya gue terkesan sok tahu apa gimana gitu. Jadi, monggo. Halo, di sini nama gue JJ. Kalau ditanya umur masih muda ya, masih 23 tahun. Tuaan siapa? Tuaan host yang aslinya, itu lebih tua. Dia umur 20. Tuanya itu agak naik ya iya, suaranya. Tua gitu. Kasian jangan gitu. Oke, lanjut. Oke. Apalagi yang harus gue kenalin? Ya sekarang sibukannya apa? Kesibukan gue sekarang lagi skripsi. Oh lagi skripsi. Semester akhir biasa ya. Emang kuliah di mana tuh? Di Institut Bisnis Nusantara di Jakarta Timur, di Cawang. Oh di Cawang, Institut Bisnis, berarti jurusan bisnis? No. Enggak? Broadcast. Oh ya, ada? Ada dong. Kirain kalau namanya bisnis jadi yang sembari belajar bisnis. Oh jadi broadcastnya lu tuh lebih ke bisnisnya gitu kali? Iya kali ya. Iya, oke. Nah, yang gue denger dari ceritanya sih, lu pernah sempet ini ya kena COVID ya? Pernah. Itu parah banget apa gimana? Gimana tuh? Gue sejujurnya gue juga kena COVID pernah, cuman gue cuma ngalamin nggak bisa nyium doang. Ya? Itu juga cuma 3 hari, abis itu gue fit lagi. Oh gue sebulan. Oh sebulan. Oh ya sebulan. Gimana tuh? Coba dong diceritain dong. Jadi tuh di bulan Juni awalnya, itu karena kecapean mungkin kali ya. Gue kesana kesini gitu, terus ada acara juga, kurang tidur, tapi udah doping vitamin, tapi kayaknya kurang gitu loh. Terus sempat ke Jakarta juga, itu COVID kan lagi naik-naiknya ya. Sempat ke Jakarta main, terus ke kampus juga, mungkin makin kecapean. Terus awalnya tuh batuk pilek gitu, kayak biasa, batuk pilek biasa, terus demam. Akhirnya di minggu kedua, mungkin itu seminggu ya, virusnya lagi bekerja gitu ya. Oh, jadi seminggu itu lu belum ngerasa apa-apa? Apa baru gejala? Pilek gejala gitu, pilek, demam, batuk gitu. Terus di pas Sabtu minggunya itu udah nggak bisa nyium. Nggak bisa nyium apa-apa tuh. Itu nggak bisa nyium, emang nggak punya pasangan atau gimana tuh? Punya. Kayak bercanda. Terus? Nyium mulu kayaknya kalau pasangannya, say. Ini ya zina terus hidup ya? Enggak dong, say nanti aja itu. Sorry ya. Beda Sorry ya, ya, kali ini Retina Talk kalau gue yang bawain emang jadi fun. Aduh jadi panas. Karena kalau emang lo ikutin Retina Production Jakarta, gue itu sebenarnya host di Retina Entertain. Jadi ya kalau ke bawahnya flow Retina Entertain ya mohon maaf. Oke, terus. Kayak gitu ya. Sampai mana tadi ya? Nggak bisa nyium. Oh, nggak bisa nyium. Dia nggak bisa nyium bawa apa-apa. Terus habis itu akhirnya minum obat biasa karena kayak radang, pilek, demam kayak gitu. Itu di apotek gitu beli? Di apotek ya, beli di apotek. Terus akhirnya tanggal 18 itu dari tanggal 14 ke 18 itu nggak bisa bangun. Sorry, itu 18 apa tuh? Juni. 2021. Itu 2021 berarti pas lagi parahnya ke yang kedua itu ya? Yang kedua itu. Terus? Terus nggak bisa nyium, akhirnya nggak bisa bangun juga. Setiap bangun tuh muntah. Jadi bisanya cuma tiduran doang. Setiap bangun tidur muntah, kalau nggak BAB gitu loh. Muntah makan, iya kayak gitu loh. Nggak ngerti ya, kayak gitu pokoknya.
Terus abis makan muntah, setiap bangun muntah terus pala nggak enak. Berarti makanan lewat doang dong? Iya lewat doang, nggak ngerti deh itu tuh langsung dicerna kayaknya ya. Kayak burung tuh, makan keluar. Burung nggak dosai. Terus ya udah akhirnya tanggal 18 Juni tuh ke klinik depan rumah. Klinik depan rumah ditanyain gejalanya apa, akhirnya di swab ya, apa dia kan tuh? Iya pokoknya swab lah ya. Di swab itu positif. Nah udah langsung positif langsung deh tuh. Tadinya lu ngerasanya cuma meriang doang, nih mah sakit meriang doang nih. Kayak gitu doang. Terus pas lagi dicek ternyata lu positif, lu panik. Panik dong. Panik lah. Wow. Terus lu langsung ini dong apa? Karantina dong. Karantinanya tuh lu mandiri atau ke Wisma Atlet? Mandiri. Oh, mandiri. Nggak nyoba BCA, BRI gitu enggak? Enggak. Beda itu, Bang. Beda, say. Makanya ekspresi aja. Terus apa lagi? Kalau itu di mandiri doang? Mandiri. Di kamar, langsung ke kamar sih. Dirujuknya emang ke sono? Apa sempat kamu ke Wisma aja nih gitu? Enggak, belum lapor RT dulu, terus lapor RT. Soalnya kan itu cuma ini kan di swab doang. Tadinya pengen ambil darah karena ada ngerasa lain gitu, kayaknya bukan nih. Soalnya sebelumnya tuh pernah sakit kayak gitu juga, itu darah putihnya tinggi kan. Oh, darah putih. Darah putihnya tinggi. Terus kok sama nih, hampir mirip. Hampir mirip sama yang sakit sebelumnya itu yang darah putih itu. Darah putihnya tinggi. Jadi sebelumnya lu emang pernah sakit darah putih? Pernah. Terus udah kayak gitu sama tuh gejalanya. Tapi si dokter ini nggak mau ngambil darah karena udah muncul hasil yang positifnya itu. Jadi langsung ke rumah, harus karantina mandiri, lapor RT RW segala macam. Udah akhirnya coba dulu nih seminggu karantina sendiri di rumah, di kamar. Ternyata makin parah. Makin parah. Pas makin parah lu tetap di rumah mandiri itu? Tetap di rumah dulu karena kan ngeliat dulu kan ininya, perkembangannya gimana. Pas minggu kedua setelah seminggu kemudian itu dari tes itu sesak napas. Oh, gejala yang COVID benerannya baru keluar. Jadi tuh bertahap gitu loh. Ya kan? Munculnya tuh bertahap gitu. Terus ya udah, habis itu sesak napas. Susah, mau tidur juga susah, mau ngadep mana juga susah, bener-bener makan tuh juga nggak bisa, makan juga muntah, sesak napas. Setiap mau tidur malam tuh sesak napas. Sesak napas. Kalau muntahnya setiap bangun doang? Setiap bangun, setiap makan. Minum obatnya? Berarti kalau lu banyak muntah? Banyak, bener-bener banyak obatnya. Berarti kalau lu muntah obatnya? Obatnya kadang bisa keluar lagi. Terus minum lagi? Minum lagi. Wah. Ya mau nggak mau gimana dong? Parah banget ya. Nah itu kan lu sempat lapor ke RW ya, RT RW. Bokap sih yang lapor. Nah itu sebelumnya lu ada niatan kayak dari keluarga atau dari lu nya tuh kayak, aduh nggak usah dilapor deh, takutnya. Tadinya. Di gimanain lu nya gitu loh. Tadinya emang nggak mau lapor tuh, cuma akhirnya ya udah lapor aja demi ininya kan, demi ininya juga. Terus ya udah, kebetulan RT depan rumah juga say. Deket ya. Terus dari situ lingkungan sekitar rumah tuh justru yang support lu atau malah berbaliknya? Support banget? Support. Contoh supportnya? Ngasih makan tiap hari. Ngasih makan? Kayak ada aja gitu. Subsidi, lu dapat subsidi terus dong ya? Iya Wak, dapet gitu apa aja tuh kadang. Ntar makan siang, makan malam, dapet aja. Buah, madu segala macam itu pasti dapet. Itu yang di daerah lu itu yang kena COVID baru lu doang? Apa ada orang lain? Komplek belakang juga banyak, udah banyak di situ. Tapi lingkungan terdekat baru lu? Yang kayaknya iya deh, yang di jalan rumah gue itu iya. Cuma banyak itu satu komplek-komplek belakang-belakang, beberapa RT juga ada yang kena. Udah ada yang meninggal juga ya? Itu, yang meninggal umur orang tua? Umur tua, iya. Lalu juga tua kan? Enggak, masih muda. Oke. Berarti sekarang udah aman lah ya? Aman dong, udah vaksin juga 2 kali? Udah dulu lagi. Berarti udah, setelahnya, kan lu habis kena COVID nih? Setelahnya orang-orang terdekat lu kayak ibu, bapak, atau kakak adik lu? Gue sempet kena juga. Karena lu?
gue nggak ngerti ya tiba-tiba bisa kena itu mungkin karena suges juga ya anaknya kena gitu ya kan. Jadi nyokap kena setelah pas yang gue sesak napas itu kan nggak kuat tuh, bener-bener nggak kuat karena di rumah bingung juga kan tidur gimana, kayak takut ya, takut tiba-tiba lewat gitu kan. Akhirnya bilang ke bokap karena nggak kuat, akhirnya dibawa ke ICU. Tuh, itu bantuan dari kakak sepupu juga kan kerja di rumah sakit ya. Kalau nggak ya susah, rumah sakit penuh semua. Itu pas dibawa ke ICU dulu apa lu karantina dulu? Karantina dulu. Oh, karantina kan dulu. Kan tanggal 18 itu udah dinyatakan positif. Nah, seminggu kemudian tanggal 25 ke ICU. Karena udah sesak napas, udah semakin parah, benar-benar parah. Gejalanya makin banyak ya. Langsung ke ICU. Nah, pas di ICU lu dikasih apa tuh? Perawatannya apa? Gue jujur aja gue nggak pernah sampai kayak gitu. Jadi gue nggak tahu nih teknisnya rumah sakit melayani orang yang sampai masuk ICU karena COVID tuh gimana? Itu tuh ya biasa sih, diinfus, dikasih vitamin, terus dicek darah, di swab juga, antigen yang dari hidung sama mulut itu loh. Nah ya itu. Nah terus itu di apa? Nunggu sampai infusnya habis, terus nanti kan dilihat hasil labnya kan, lab darahnya. Ini tuh dirawat apa enggak gitu. Oh, dan ternyata lu nggak perlu dirawat? Nggak perlu dirawat karena masih bisa untuk karantina mandiri di rumah, melanjutin. Nah itu di ruang ICU itu yang kena COVID lu sendiri, apa di sebelah lu tuh kena juga? Masalahnya yang di ICU itu yang paling muda gue. Yang lainnya orang tua? Tua semua. Tapi COVID? Ada yang COVID, ada yang enggak, ada yang penyakit tua gitu loh, ada yang ngeri-ngeri juga sih namanya di ruang ICU ya. Yang di sebelah gue tuh masalahnya bapak-bapak meninggal pas lagi di perjalanan, dibawa ke situ udah nggak ada. Nah, pas banget di sebelah gue kan, belum kayak oh my god. Nah terus kan lu tau lah perkembangan sekarang COVID itu kan ada banyak variannya tuh ya. Ada yang Omni lah, apa Omnivora kali gue nggak tahu. Kali ya, pemakan segala kayaknya, segala macam. Itu menurut lu gimana? Apa namanya? Indonesia tuh udah cukup baik belum sih menanganinya? Kok kalau emang lu jawab baik kok datang-datang terus gitu yang baru? Kenapa harus diprediksi gitu ya? Nggak ngerti juga kenapa harus diprediksi gitu loh. Kalau karena mau tahun baru kali ya? Tapi kalau diprediksi sih jaya. Nggak ada yang tahu. Nah, apa namanya? Berarti lu menganggap bahwa sebenarnya keadaan sekarang kan udah membaik nih? Udah membaik. Berarti kita secara nggak langsung berhasil dong melewati masa pandemi ini secara perlahan. Secara perlahan mungkin membaik kali ya, cuma nggak tahu sih kan namanya pemerintah ada aja kan. Oh, ada itu, aja. Kita jangan menyenggol ke sana. Oh jangan takutnya, ya say. Tapi kita ditegur. Ada aja say. Makanya kita ditegur. Nah, emang serem banget sih ya. Gue juga takut sih enggak. Gue tetap main, gue tetap keluar, tetap kerja. Cuman gue pribadi gue juga nggak yang patuh-patuh amat juga sih. Gue cuci tangan enggak, apa-apa ya sama enggak. sebelum dari itu juga biasa aja gitu. Ya pakai masker, cuma cuci tangan ya biasa, nggak ada takut-takutnya gitu loh. Tapi gue tetap jalanin lah maksudnya. Gue juga udah vaksin, kita semua udah vaksin ya di sini di Retina semua udah vaksin pokoknya. Vaksin. Jadi kita mau dempet-dempet gini juga apa-apa. Enggak juga sih. Nah, gue pengen tahu nih, lu kan ibaratnya parah ya, sampai ICU, lu sampai muntaber, sampai segalanya tuh, itu yang ada di pikiran lu apaan ya? Maksudnya kayak, aduh gue mati nih, apa-apa gitu. Iya kayak gitu sih. Kayak gitu yang lu rasain? Ya udah deh, maksudnya udah pasrah, ngerti gak sih? Ya pasrah aja ya, kalau mau diambil aja gitu loh. Kan udah sesak napas gitu kan? Udah kayak kalau sesak napas lewat dikit lu, ya ini udah, dong. Nggak tahu. Tuh gue pengen nanya banget gue, maksudnya yang dirasain tuh apa sih? Terus tapi dorongan orang terdekat kayak support boy, suggestion yang baik-baik apa sih? Iya, support sih. Karena kan tiap pagi tuh jemur juga kan, ngejemur. Iya, ngejemur kan, pagi. Di balkon tuh. Ya untungnya sih kan rumah tingkat gitu ya. Jadi yang adik-adiknya tuh adik gue tuh di bawah. Orang-orang lain di bawah, lu doang di atas. Sama nyokap sih dua itu. Tapi pisah kamar. Tiap pagi ngejemur. Tadi kan lu punya cowok nih, lu bilang punya cowok dong. Pas lu sakit, cowok lu dateng nggak? Apa takut? Datang, tapi ya tetap, gue di atas. Gue di balkon, dia di bawah. Ini gue kayak Rapunzel tau gak sih? Iya dong, Rapunzel gue. Ngulurin rambut doang. Terus cowok lu manjat gitu ya?
nyuri lu. Ayo. Iya. Berkelana pakai kuda ya kan. Berarti apa ya? Tuh kalau dia ngebantu beli apa sih, ada buah juga. Berarti dia ikut merawat lu ya? Ikut, cuma kan nitipnya ke bokap gue. Oh iya. Kayak obat, buah segala macem, makanan gitu. Tapi orang tua lu nggak sampai separah lu nggak? Yang ibu lu kan tadi kena COVID. Enggak, Dia cuma separah, iya. suges doang berarti kali ya? Kayaknya suges sih, karena emang panik duluan anaknya udah kayak gini, jadi dia ngikut kali. Iya, kepikiran ya anaknya takut kenapa-napa, makin parah. Adik-adik lu aman? Aman. Bokap, saudara aman? Aman. Berarti udah, sebenarnya lu percaya nggak sih COVID ada? Pas udah sakit ini ya percaya. Oh. Karena udah sakit gitu. Gua sih awalnya kayak, ini apaan sih? Ini kayak edit global dah. Enggak. Apaan? Cuman ya tetep lah, maksudnya orang-orang yang kena juga ngeri-ngeri juga kayak lu gini ya kan. Gue sebenarnya ngobrol sama dia takut gua. Nanti kenal lagi gua. Enggak dong. Enggak dong, say. Ya sebenarnya sih intinya dari obrolan kita tadi, intinya kalau misalkan emang kena sakit, sugesnya jangan yang aneh-aneh sih ya. Tetap kayak lu support diri lu sendiri lah. Jangan malah kayak aduh gua mati nih gua nih. Iya, maksudnya kepikirannya sih itu. Cuma senengnya dapat subsidi ya, say. Makanan dikirim terus ke rumah. Orang-orang juga jadi makin perhatian sama lu gitu ya. Cuma tuh waktu itu gue makan pizza dikirimin dari temen gue. Rasanya asin. Berarti Ya kan indera nggak pengecap mungkin lu dong. udah aneh dong. Iya kan, aneh. Itu pizza asin. Sempet nyuruh orang lain nyoba nggak? Enggak. Oh. Enggak, tapi emang mau dimakan satu loyang pun asin, yang dirasa gue tuh asin. Nggak ada rasa yang lain. Mending asin daripada hambar. Iya Kalau sih. sampai rasa hilang kayak panik banget dah. Maksudnya gue sempet hilang penciuman aja 3 hari, gue panik. Cuman gue nggak sampai yang meriang, enggak. Gue bener-bener yang udah hilang aja. Gue nggak bisa nyium apa-apaan. Gue sampai kayak minyak yang kayu putih apa? minyak yang buat masuk angin gue cium juga kagak ada. Tapi mentolnya berasa. Mentolnya Pedes-pedes berasa, iya gimana pedes. gitu. Cuman aromanya nggak ada. Iya. Gue panik dong. Gue bilang orang tua gue nih sekeluarga malah kayak udah kamu diem aja daripada ditangkep. Makanya gue nanya tadi pertanyaannya, orang rumah lu tuh kayak ngumpetin elu atau malah emang Awalnya ngumpetin, cuma akhirnya lapor ke RT. Karena kan waktu itu lagi gede-gedenya takut dibawa ya kan, tiba-tiba. Iya. Habis itu lapor ke puskesmas, malah puskesmas itu ngubungin ke bokap gue itu setelah gue sembuh. Udah negatif. ngubungin buat apa? Buat udah karantina apa belum, apa Oh, masih, nanyain kabar. Iya, masih kayak gitu, apa perlu dibawa apa gimana, kayak gitu. Jadi kayak telat gitu loh ininya. Mungkin ya yang diurus kan gak cuma banyak lu ya yang kan. kena COVID. Ya sekarang mah berarti udah sehat-sehat aja ya, kita mah doain aja ya. Yang penting lu pada sehat-sehat semuanya, rezeki lancar, jodoh lancar ya semuanya. Sebenarnya sih gue pengen ngobrol lebih banyak soal arah ke yang Wisma Atlet, cuman kebetulan lu nggak sampai Wisma Atlet ya. Sampai, amit-amit juga sih, jauh Iya. banget. Malah kan katanya lebih enak. Iya sih katanya Lu ya. kayak di apartemen, lu kayak berlibur aja. Lu kayak mawas diri. Nah. Paling sih itu aja sih yang kita bisa obrolin nih dari Mbak JJ. Ya bener ya? Betul. Ya dari Mbak JJ ini dia salah satu survival yang memang keren menurut gua. Dia udah bertahan dari yang tadinya sakit sembuh lagi. Iya. Dia udah sempat berpikiran yang enggak, ternyata memang enggak kesana arahnya. Alhamdulillahnya memang Mbak JJ ini masih kuat, dia masih prima untuk menjalani hidupnya selanjutnya gitu. Jadi buat yang lain kalau misalkan emang kena COVID juga, nggak usah panik, nggak usah risau, karena emang orang lain pun support segala macem. Jadi lu nggak usah merasa kayak terasingkan, kayak lu kayak zombie gitu yang nggak ditemenin gitu, nggak juga. Yang penting Malah jadi banyak perhatian sih dari orang-orang. iya, malah makin sayang gitu ya sama kita ya kalau emang sakit gitu loh. Iya, enak dikirimin apa aja ya kan, McD, pizza ya kan, seafood gitu. Kalau nggak bawa ke sini? Nanti ya COVID dulu. Oh. Oke,
yang mau kenal lebih lanjut dari sama Mbak JJ, lu bisa promoin sosmed lu kali. Oh, mungkin ada di Instagram di JJ H-nya 2 titik JJ. JJ. Nanti catat aja mungkin di bawah ya. Iya, nanti gampang. Di sini ada nih. Gue yang ngedit. Gue yang host, gue yang ngedit. Jadi harus ada. Jadi nanti kalau emang mau follow izin dulu karena dia sudah punya pawangnya. Canda ya Mas. Masa ada di sini di belakang Ada kamera. say, dia nemenin gue. Oke, untuk episode selanjutnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar selalu dapat update video dari Retina Production Jakarta. Oke, gua Ibas Sabi pamit undur diri dan Mbak JJ JJ juga pamit undur diri. Dadah.